Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, minal aidin wal faizin Pak, mohon maaf lahir batin. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus. Yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Bapak Ibu hadirin hadirat semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, bersih dari dosa sebagaimana bersih anak yang baru lahir dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Cuman itu pula Pak, di bulan Syawal ini iblis menjerit sehingga dia didatangi oleh tentara-tentaranya. Apa yang membuat engkau menjerit Tuhan? Hari ini, maksudnya di bulan Syawal ini, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Itu yang membuat aku menjerit. Jadi apa yang harus kami lakukan? Buka syahwat-syahwat mereka, berikan mereka makanan yang lezat-lezat sehingga mereka berat untuk melakukan ibadah. Dan ternyata ini berhasil Pak, ini berhasil. Kalau di masjid kita tidak ada hasilnya perjuangan iblis itu, karena orang-orang pengajian dia tidak pengaruh Pak dengan makanan lezat, ibadah tetap kuat. Cuman kalau pas kita pergi ke tempat-tempat pariwisata Pak, terasa banyak yang tidak sholat, banyak yang tidak sholat Jumat bahkan. Jadi memang sebagian berhasil memang. Tapi kalau untuk menengok berhasil itu di tempat-tempat wisata itu cukup berhasil. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bagi orang Arab jahiliyah ini bulan Syawal ini bulan sial Pak. Makanya orang-orang jahiliyah dulunya tidak mau mengadakan pesta pernikahan di bulan Syawal ini. Karena di bulan Syawal ini ekor onta betina bergerak-gerak. Istilahnya dia menghindari untuk dikawini oleh jantan. Sementara ekor jantannya naik ke atas. Ekor onta betinanya bergerak-gerak. Makanya orang Arab jahiliyah sial bagi mereka kalau menikah di bulan Syawal ini Pak. Dan kepercayaan-kepercayaan seperti ini di Indonesia pun ada. Kalau di Indonesia ini bulan Muharram takut kawin tuh Pak. Siapa yang menikah di bulan Muharram rumah tangganya hancur. Siapa yang menikah di bulan Muharram tidak akan memperoleh keturunan. Dan ternyata Pak, apabila sesuatu itu diyakini, ternyata itu akan terbukti. Itulah akhirnya yang menguatkannya, itulah hebatnya iblis itu Pak kan. Akhirnya di satu tempat di Indonesia ini apabila mereka lahir di bulan Muharram, menikah di bulan Muharram, memang kesialan muncul Pak. Orang Arab jahiliyah gitu juga, kalau mereka menikah di bulan Syawal kesialan muncul jadinya. Karena jin ini dia cerdik juga Pak. Kalau dia dikatakan berkuasa, maka dia akan menguasainya. Itulah sistem jin itu. Rasulullah mementahkan itu semua, justru menikahi Ummul Mukminin Aisyah di bulan Syawal. Maka banyaklah orang Islam habis lebaran nih menikah. Nikahlah Pak. Kalau Bapak masih sendiri, kalau udah jangan Pak. Justru Rasulullah mementahkan itu. Rasulullah menikah justru di bulan Syawal Pak. Jadi kalau kita ingat, Ummul Mukminin Aisyah ini satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah statusnya gadis. Yang selebihnya memang sudah janda. Satu-satunya yang gadis Ummul Mukminin Aisyah, dan ini sering dibangga-banggakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Seluruh istrimu ya Rasulullah semua sudah pernah dipeluk oleh laki-laki, sementara aku tidak. Itu kebanggaan
Ummul Mukminin Aisyah. Dilawan sama Zainab, Pak. Kalian semua dinikahi oleh ayah kalian, sementara aku Allah yang menikahkannya. Jadi kadang-kadang berantem gitu-gitu, Pak. Karena Zainab binti Jahsh itu memang Allah yang menikahkan Rasulullah. Nah, memang itu perintah Allah menikahi Zainab. Jadi masing-masing membanggakan diri lah. Nah, memang betul Ummul Mukminin Aisyah ini dinikahi Rasulullah gadis. Kalau kita ingat, Pak, Ummul Mukminin Aisyah ini lahir sudah muslim dan muslimah kedua orang tuanya. Nah, lahirnya tahun 9 sebelum Hijriah. Jadi Abu Bakar Siddiq Islam, Ummu Ruman Islam. Nah, jadi bapak mamanya sudah Islam. Jadi lahir dalam keadaan muslim. Nah, jadi memang sudah oke, dididik oleh orang tuanya dengan baik, dengan agama yang sudah memang benar, dan ayahnya pun sebelum masa Islam memang sudah orang yang berakhlak mulia. Nah, jadi udah terjaminlah bibit beliau ini. Kemudian, Pak, di masa jahiliyah, apa kesaksian Ummul Mukminin Aisyah? Aku belumlah berusia balik ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam. Nah, inilah bukti bahwa Ummul Mukminin Aisyah itu sudah Islam karena orang tua sudah Islam. Jadi tidak ketemu dengan masa jahiliyah. Nah, jadi di usia Ummul Mukminin Aisyah 7 tahun Rasulullah pun melamarnya. Di umur 9 tahun pulang dari perang Badar. Nah, pulang dari perang Badar tuh, Pak, di bulan Syawal. Maka Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Aisyah. Jadi di sini kita melihat bahwa Abu Jahal itu, Pak, memanfaatkan setiap momen untuk mencari kekurangan Rasulullah. Tetapi lihat, di usia Ummul Mukminin Aisyah 7 tahun dilamar, umur 9 tahun dinikahi Rasulullah, Abu Jahal tidak ribut, Pak. Artinya, Pak, ini sesuatu hal yang biasa pada masa itu. Banyak orang dibandingkannya ke masa sekarang, sampai dituduhnya Rasulullah pedofil, Pak, menyukai anak-anak. Padahal kalau dipikir, Bu, inilah isu yang harus dibangkitkan oleh Abu Jahal. Dia benci betul sama Rasulullah, Bu, tapi tidak ada satu orang pun orang Quraisy mempermasalahkan pernikahan Rasulullah. Artinya ini pada saat itu adalah hal yang wajar. Jangan kita bandingkan sama kita sekarang. Nah, kalau sekarang ini kan pasti udah ribut tuh, Pak, bekasus nih. Macam Syekh Puji dulu, Bu, ya. Anak umur 12 tahun dia nikahi. 12 tahun nikahi, ribut orang, Pak, kan. Se-Indonesia orang ribut, sampai mak-mak majelis taklim aja ngamuk tuh, Pak. Nggak usah itu lagi. Agim menikah lagi aja ribut, nak majelis taklim dibuat. Padahal halal tuh, Pak. Ribut juga orang gitu. Ustadz Arifinillah Amar marhum menikah, ribut juga orang, sampai saya bilang istrinya aja santai aja, Bu. Ibu siapanya? Tentu itu saya gitu kan, Bu. Istri beliau aja santai, Pak. Ibu siapanya gitu. Kok sampai semarah itu betul gitu, Pak, kan? Nah, jadi tidak ada dipermasalahkan. Jadi serba salah, Pak. Di pulang Rasulullah pulang Badar itu, Pak, itu memang suatu hal yang serba salah. Ada sedih, ada gembira. Yang kita ketahui kesedihan Rasulullah itu, Bu, ya, begitu pulang dari perang Badar sampai di Madinah, anak Rasulullah SAW Ruqayyah meninggal dunia, istri Utsman bin Affan. Itu kesedihan Rasulullah SAW. Di sisi lain bahagianya menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah di bulan Syawalnya. Jadi Ramadan mendapatkan kemenangan, Syawal menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, tapi di balik kebahagiaan itu ada kesedihan bahwa anak Rasulullah Ruqayyah meninggal dunia. Jadi memang hidup kita ini, Pak, kalau tidak sabar syukur, itu udah jelas. Susah bersabar, senang bersyukur. Mana lebih berat, bersyukur atau bersabar? Lebih berat bersyukur, Pak. Kalau bersabar tuh kalau memang tidak ada apa-apa, mau tidak mau kan sabar, Pak. Mau diapakan lagi? Tapi kalau sudah ada kita, itu yang sulit. Bersyukur itu lebih sulit daripada bersabar. Dulu di masa Rasulullah, Bu, ada seorang istri yang sangat cantik menikah dengan suaminya, dan maaf, suaminya ini berwajah sangat kurang, Pak. Ketika istrinya berdandan dipuji oleh suaminya, cantik betul kau nih, Dek.
Kata istrinya, apakah abang bersyukur mendapatkan aku? Bersyukur betul, karena kau tidak imbang sama aku. Insya Allah bang, kita berdua akan masuk surga, kata Rasulullah. Masa iya? Iya bang. Abang bersyukur mendapatkan istri secantik aku bersabar mendapatkan suami seperti abang. Nah, jadi satu bersyukur, satu bersabar. Jadi dalam hidup ini Pak pasti ada seperti itu Pak. Di sisi lain Rasulullah bersyukur menang perang Badar. Di sisi lain bersabar meninggal anak Ummul Ruqayyah. Kemudian bersyukur lagi menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi yakinlah Bu, setiap kesempitan yang kita alami pasti ada kemudahan di dalamnya. Setiap kenikmatan pasti diiringi dengan cobaan. Wall Street Center, menara kembar Amerika itu Bu, ya hancur berkeping-keping. Malah yang punyanya Pak Stephen itu menjadi orang kaya raya. Kenapa begitu? Seminggu sebelum kejadian orang asuransi membujuknya untuk masuk asuransi Pak. Dah mau dia selama ini dah. Dibujuk-bujuk orang masuk lah Pak. Terjadi apa-apa sama menara Bapak ini kami ganti. Masuk dia Pak seminggu sebelum kejadian Bu. Hancur menara itu, asuransi itu bangkrut jadi membiayai gedung itu Pak. Dia jadi kaya raya jadinya. Dari maskapai penerbangan yang menabrak dapat pula dia. Jadi malah kaya. Jadi tidak selamanya musibah itu sesuatu hal yang buruk bagi kita. Dan itulah perjalanan hidup Pak ya. Ada senang, ada sedih. Nah kemudian Pak, Rasulullah SAW setelah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah itu didapati beberapa riwayat itu yang membuat Rasulullah itu senang hatinya Pak, karena Rasulullah mengajak Ummul Mukminin Aisyah ini sesuai dengan kadar umur Ummul Mukminin Aisyah. Diajak main-main, kita mungkin ingat Pak ya, Rasulullah dalam keadaan sibuk apapun masih sempat juga romantis dengan istri Pak. Pacu lari berdua. Menang Ummul Mukminin Aisyah, diajaknya Rasulullah. Ketika Ummul Mukminin Aisyah sudah gempal tubuhnya, bertanding lari lagi dengan Rasulullah, menang Rasulullah lagi ngejek Ummul Mukminin Aisyah. Itu obat awet muda itu Pak, bercanda dengan istri. Sampai kata Rasulullah Bu, ada 3 permainan yang tidak sia-sia: berenang, berkuda, kemudian bercanda dengan istri. Sementara kita terbalik Pak, di rumah wibawa, di luar sama istri orang ramah. Nah itu tuh yang diubah tuh Pak. Jumpa sama orang di masjid, istri orang semua, sampai banyak ibu-ibu nih salah sangka Pak, dia ramah betul bapak tuh, padahal di rumah pengamuk minta ampun Pak. Kan terbalik kita nih, dari ketawa bapak saya terasa nih Pak, ini kena bapak nampaknya nih. Kita kok sama istri sendiri tuh kok susah untuk ramah, padahal ini amalan loh Pak. Itu obat Bu, itu obat bagi para laki-laki itu. Dia menjadi sehat itu dia bercanda dengan istrinya. Kan jadi obat jadinya Pak. Ketika hati kita senang Bu, di muka kita ini 17 otot bergerak, hormon yang bagus keluar dari otak kita, kan sehat kita jadinya Pak. Jadi Rasulullah itu Bu, sampai dalam beberapa riwayat, apa kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah pernah menemuiku saat aku bermain dengan anak-anak perempuan. Ditanya oleh Rasulullah, apa ini Aisyah? Ku jawab, itu kuda Nabi Sulaiman. Rasulullah tertawa karena kuda mainan Ummul Mukminin Aisyah itu pakai sayap. Karena dia masih anak-anak Pak. Jadi Rasulullah sesuaikan dengan usianya. Jadi kita ini tidak bisa mendidik seseorang sesuai dengan apa yang kita fahami. Itu banyak dakwah ini mental jadinya Pak. Kita lihat sekarang nih Bu, kenapa Finlandia menjadi pusat pendidikan nomor 1 di dunia? Mereka mengajar anak sesuai dengan apa yang mereka sukai Pak. Guru tidak boleh memberikan PR, itu di Finlandia Pak. Apabila murid bodoh yang salah gurunya, bayangkan Pak. Tetapi guru diberikan kebebasan untuk bagaimana cara mendidiknya. Jadi tidak ada kurikulum Pak. Bagaimana menurut guru supaya bisa masuk mengajari anak? Apakah itu? Mau sedang main-main, mau sedang apa, tidak masalah. Jadi akhirnya anak-anak dididik sesuai dengan hobi mereka. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah.
Makanya para sahabat dulu tuh Bu menjadi kokoh kuat karena Rasulullah meletakkan mereka sesuai dengan keahlian mereka. Rasulullah tidak lagi memandang umurnya. Makanya di antara istri Rasulullah itu Bu yang paling cerdas adalah Ummul Mukminin Aisyah. Dia dibesarkan dengan kasih sayang, Pak. Bahkan pernah Bu ya, Ummul Mukminin Aisyah cemburu dengan Saifiyah binti Huyai. Di antara istri Rasulullah yang paling jago masak adalah Saifiyah binti Huyai, Pak. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat, budak dari Saifiyah binti Huyai mengantarkan makanan. Begitu ngantar makanan, Ummul Mukminin Aisyah tersinggung, Pak. Langsung dipukul piring itu, Pak. Dipukul piring itu pecah, Bu, di depan sahabat. Apa kata Rasulullah? Kalian jangan khawatir. Ibu kalian sedang cemburu. Tidak ada Rasulullah masuk ke dalam, kau aku ini Nabi ini Aisyah, kau depan orang kau gini kan aku ya. Tidak ada, Pak. Ini baru sekelas ustadz baru udah berani membesar-besarkan mata ke istri kalau buat kelakuan, Pak, kan? Jadi tidak bisa, Bu. Memang Rasulullah itu memberikan kebebasan. Tidak ada Rasulullah marah, Bu. Waktu di tepi piring itu cuma Rasulullah ngomong ke Ummul Mukminin Aisyah, ganti piring Saifiyah balik. Nggak ada kata-kata lain, tidak ada kata makian, karena Rasulullah tahu Ummul Mukminin Aisyah ini masih kecil. Kemudian Bu, apa kata para sahabat kepada kita melalui sebuah riwayat, bahwa kami itu, kata para sahabat, berlomba-lomba memberikan hadiah setiap kali Rasulullah berada di rumah Aisyah, sampai istri-istri yang lain cemburu. Kami ini kan istri juga, kenapa kok asal di rumah Aisyah aja mereka ngasih hadiah, berharap berkah di rumah Aisyah? Ngapa betul Aisyah ini? Kata Rasulullah, memang dia tidak bisa sebanding dengan kalian. Setiap aku di rumah Aisyah, ayat Al-Quran turun, tidak sama di rumah kalian. Nah itu bedanya, Pak. Memang di rumah Ummul Mukminin Aisyah lah Al-Quran itu sering turun, tidak ada di rumah istri-istri yang lain. Dan membuktikan bahwa Ummul Mukminin Aisyah ini cerdas ketika diserang oleh istri-istri Rasulullah. Jadi jangan dikira Pak rumah tangga Rasulullah itu tidak ada masalah dengan banyaknya istri, itu ada masalah. Dikeroyok, Bu, diutuslah Zainab binti Jas, ngomel-ngomel Zainab binti Jas. Masa Aisyah ini aja yang kau perhatikan, asal cerita ada masalah selalu ke Aisyah, tidak pernah sama kami. Aisyah memandang ke arah mata Rasulullah. Udah puas Zainab mengeluarkan unek-uneknya, Pak. Dipandang Rasulullah mata Aisyah, hajar sah. Waduh, Pak. Diizinkan ngomong, Pak. Ngomong Ummul Mukminin Aisyah, Bu. Terdiam Zainab. Itu kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah. Maka kata Rasulullah, itulah yang membedakan dia dengan kalian. Baru nyerah, Pak. Baru pulang Zainab, Bu. Jadi lain keutamaan Ummul Mukminin Aisyah ini. Apa kata Atta bin Abi Rayah? Ummul Mukminin Aisyah adalah orang yang paling faham agama, paling fakih. Seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Itu diakui oleh Atta bin Abi Rayah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad SAW bingung dalam satu hadis, niscaya kami akan bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata tokoh tabi'in? Urwah bin Az-Zubair berkata, aku tak pernah melihat seorang yang paling tahu tentang halal haram, tentang ilmu syair dan ilmu pengobatan melainkan Ummul Mukminin Aisyah. Itulah kedudukan Ummul Mukminin Aisyah di tengah-tengah para sahabat, Pak. Jadi memang berbeda karena dididik dengan penuh kasih sayang, disesuaikan dengan umurnya. Jadi mungkin pernah Bapak Ibu saya sampaikan ketika kita membahas masalah bilik-bilik cinta Rasulullah SAW. Pernah Abu Bakar dengan Rasulullah masuk ke rumah, saat itu Ummul Mukminin Aisyah sedang bernyanyi, Pak, bersama bidu wanita. Abu Bakar langsung ngamuk pada saat itu, Bu. Seruling iblis kau biarkan ada di rumah Rasulullah. Maka kata Rasulullah, biarkan mereka Abu Bakar. Walaupun Rasulullah tidak mau memandangnya, Pak. Rasulullah memalingkan muka, tapi kata Rasulullah, biarkan mereka Abu Bakar. Artinya apa, Bu? Walaupun itu sesuatu yang salah, Pak, Rasulullah tidak seperti itu cara, tidak seprontal itu untuk mendidiknya. Nah ini kita tahu bahwa ternyata pernikahan Rasulullah dengan Ummul Mukminin Aisyah
sangat bertahan walaupun itu dilakukan di bulan Syawal. Nah, ini mementahkan dugaan orang-orang jahiliyah bahwa bulan Syawal itu sial untuk menikah. Nah, jadi ini tidak benar, Pak. Jadi kalau memang ada yang mau menikah di bulan Syawal, meriahkanlah. Tapi jangan lupa, Bu, undang saya. Kan? Karena kalau udah habis bulan Syawal ini, Pak, jarang dapat undangan makan tuh lagi. Kemudian, Pak, Ummul Mukminin Aisyah ini akhirnya meninggal tanggal 27 Ramadan di umur 85 tahun. Walaupun pusat Islam waktu itu sudah pindah ke Kufah, 27 tahun di Madinah pindah ke Kufah, tapi banyak para ulama yang mengambil ilmu dari Ummul Mukminin Aisyah sampai beliau wafat di usia 85 tahun. Nah, jadi ternyata tidak ada kesialan menikah di bulan Syawal. Jadi mentahlah apa yang diduga oleh orang jahiliyah. Kemudian, Pak, di bulan Syawal itu juga, nah waktu di kan menikah nih dengan Ummul Mukminin Aisyah, sudah bahagia nih, Pak. Ketika terdengar berita kemenangan di Badar ini, nah di situ baru muncul orang munafik. Sebelum perang Badar, Pak, tidak ada orang munafik di Madinah, masih santai. Begitu orang Islam menang di Badar, mulai orang-orang munafik muncul, Pak. Karena mereka punya kekhawatiran, ini bahaya nampaknya nih. Kalau sempat berkembang orang Islam ini, azab kita nih. Makanya mereka menampakkan keislamannya kepada Rasulullah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia nampakkan keislaman dia, kemudian dia seolah-olah berpihak dengan Rasulullah SAW, dan dia tidak diganggu nih, Pak. Nah, jadi Rasulullah tetap, Bu, berdakwah kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Termasuklah namanya Bani Qainuqa. Dia kan ada 3 tuh, Pak, ya. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nazir. Itu orang Yahudi yang ada di Madinah yang sudah terikat perjanjian piagam Madinah. Jadi tidak boleh saling menyakiti, saling menghargai. Kita sama-sama di Madinah, tinggallah sama-sama di Madinah. Jadi Rasulullah sempat mengajak orang Bani Qainuqa ini, Pak, udahlah kalian masuk Islam saja, karena ini akan menyelamatkan kalian dunia dan akhirat. Aku takut kalian akan mati sia-sia seperti orang-orang Quraisy di Badar. Kalian kan sudah menyaksikan dengan mata kepala kalian sendiri. Jumlah kami hanya 315, yang kami lawan 1000. Allah telah memenangkan kami. Apa kata orang Bani Qainuqa ini, Pak? Kau jangan sombong, Muhammad. Yang kau hadapi itu orang-orang Quraisy itu orang-orang yang tidak berpengalaman perang seperti kami. Kalau kami orang Bani Qainuqa ini, kalau soal perang, kami sangat berpengalaman. Ditantangnya pula, Pak, Rasulullah, Pak. Rasulullah ya tidak ada masalah, diam aja, karena sudah terikat perjanjian damai, Pak. Cuman mereka mulai kurang ajar. Nah, mulai kurang ajarnya karena apa, Pak? Ini sejarah terusirnya orang Yahudi dari Madinah itu, ya, Bu, ya. Ada seorang muslimah belanja di kedai Bani Qainuqa. Dilecehkan sama orang-orang Yahudi Bani Qainuqa nih, Bu. Bukalah jilbab kau tuh. Diiming-iming lah, Pak, aku kasih gratis kau nih. Mengapa kau panas-panas pakai ini? Tidak, aku tidak akan membukanya. Sampai akhirnya mereka kurang ajarnya apa, Bu? Diikatnya lah jilbab ini ke kursi. Begitu perempuan ini berjalan, terbuka lah, Pak. Dilecehkan betul, ramai-ramai, menjeritlah perempuan ini. Perempuan ini menjerit, terdengar oleh seorang Ansor yang berada pada saat itu. Dihajarnya sampai mati orang Yahudi. Dia sendiri, Pak, masuk dia ke sana, dihajarnya. Akhirnya apa, Bu? Buah untuk dia, dikeroyok ramai-ramai, Pak, mati pula dia. Nah, ini yang mulai panas nih, Pak. Kejadian ini kan hampir sama, Bu, dengan terjadi di Ambon waktu itu, Pak. Awalnya itu kecil masalahnya, tapi ini kalau waktu di Ambon dulu perkara ganggu-mengganggu mungkin kalau tidak salah saya. Kalau ini memang dilecehkan. Akhirnya terdengar kabar oleh Rasulullah, sepakatlah waktu itu umat Islam mudah, kita habisi Bani Qainuqa, karena mereka yang mancing tuh, Pak. Mereka yang mancing. Nah,
Orang-orang Yahudi munafik yang sudah masuk Islam nih Pak, dibujuk-bujuknya lah Rasulullah. Itu di bulan Syawal loh kejadiannya Bu. Udah habis nikah, datang kejadian ini lagi Pak. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Rasulullah, terlalu berlebihan kita rasanya. Masa gara-gara satu orang yang mati, terus kita habisi orang-orang Yahudi ini. Tidak usah lah gitu Rasulullah, maafkanlah mereka. Nah, ini Pak, digembas-gembos. Inilah asbabun nuzul turunnya surah Al-Maidah ayat 51 tuh Pak. Nah, Rasulullah jangan sampai didengarkan orang ini gitu. Ini orang ini berpihak kepada Yahudi, dia sengaja menggembos Rasulullah Pak. Jadi kalau asbabun nuzulnya surah Al-Maidah ayat 51 itu ya ini kejadiannya. Rasulullah mendengarkan kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul Pak. Jadi didengarkan oleh Rasulullah, tetapi syaratnya berat dari Rasulullah Pak. Oke, aku maafkan, tapi semua Bani Qainuqa keluar dari Madinah. Kami tidak akan rampas harta-harta mereka, bawa harta itu keluar dari Madinah ini. Nah, disitulah Bu, keluarlah Bani Qainuqa dari Madinah itu. Mereka keluar dari Madinah, semua harta mereka bawa. Selesai itu Pak, udah selesai, udah keluar. Bani Sulaim pula di bulan Syawal juga Pak, di akhir bulan Syawal itu juga berundinglah mereka, kita hancurkan Muhammad ini. Nampaknya merasa besar orang itu semenjak pulang dari perang Badar nih. Dapat informasi A1 Rasulullah, diutus Rasulullah 300 orang Pak, pergi ke sana. Rupanya udah kabur orangnya Pak, jadi tidak sempat berunding. Rupanya tahu dia umat Islam sudah mulai datang, mereka pun kabur. Tinggallah 500 ekor onta. Nah itu yang dibagi-bagi, dapat lagi kebahagiaan Pak. Jadi dibalik ada masalah, ada lagi kebahagiaan. Nah jadi itu Bu, terjadinya di bulan Syawal semua. Nah pas Syawal tahun ketiga Hijriah, disitulah Pak Abu Sofyan merasa dendam yang tidak habis kepada umat Islam. Karena kekuasaan umat Islam makin besar Bu. Perdagangan orang Quraisy pasti melewati Madinah kalau dia mau ke Syam. Jadi Rasulullah utus waktu itu Zaid bin Harisah hadang perdagangan mereka. Nah Abu Sofyan mulai melancarkan aksi dengan cara apa Pak? Dikirimnya tentara-tentara rahasia di malam hari. Pokoknya buat onar di kampung Islam ini, bunuh mereka, bunuh mereka, bunuh mereka. Akhirnya tidak tahan Rasulullah lagi Pak. Itu bulan Syawal, sedang Lebaran tiba Pak, pertengahan bulan Syawal Bu, masih hangat-hangat suasana Lebaran. Dikumpulkanlah berapa orang yang sanggup kita pergi ke sana. Terkumpullah 1000 orang. Setelah 1000 orang terkumpul, kemudian rupanya orang kafir Bu, terkumpulnya ngeri Pak, 3000 jumlahnya, jauh lebih banyak. Tapi umat Islam tidak ada rasa takutnya Pak, tenang Rasulullah. Kata Rasulullah, kita tahan mereka di Madinah, biarkan mereka masuk ke Madinah, kita hajar habis-habisan. Datang seorang sahabat yang lain, ya Rasulullah, lebih enak kita keluar dari Madinah ini untuk berperang, untuk menjaga masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang kena. Langsung Rasulullah pakai baju perangnya Bu. Aku setujui pendapatmu. Ini hampir sama dengan perang Badar Pak. Pertama perang Badar Al-Habab yang memberi pendapat itu. Di Uhud diceritakan lagi seperti itu Bu. Maka Rasulullah langsung pakai baju perang. Nah sahabat yang lain heboh Pak. Kau kurang ajar kau. Seharusnya Rasulullah sudah menentukan seperti itu, kita ngikut aja. Tidak boleh kita membantah. Tidak, aku kan ngasih pendapat aja. Terus datang Hamzah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami menyerahkan seluruhnya kepadamu, terserah kepadamu. Kata Rasulullah, kalau baju perang sudah aku pakai, pantang untuk aku menanggalkannya. Kita keluar dari Madinah. Itu Pak, Rasulullah langsung memimpin perang Pak. Keluar Rasulullah. Nah malam itulah Pak, antara Abu Salamah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kau apa keinginan kau kepada Allah saat ini? Sa'ad,
Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kau duluan bagaimana? Kata Abu Salamah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang kafir yang paling kuat. Kemudian aku berkelahi dengannya dan dia berhasil menusuk leherku dan mati syahid aku di sana. Itu doa Abu Salamah. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang paling kuat di antara mereka, kemudian aku berhasil membunuhnya. Jadi yang membunuh Abu Salamah dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara perjanjian Abu Salamah itu sama istrinya berat tuh, Pak. Kata istrinya, aku berjanji jika kau wafat aku tidak akan pernah menikah lagi. Kata Abu Salamah, aku pun berjanji semoga Allah akan memberikanmu ganti laki-laki yang lebih baik daripada diriku. Itu doa ya, Pak. Jadi waktu Abu Salamah ini meninggal, Bu, habis masa iddah istrinya, itu yang melamarnya bukan sembarangan, Pak. Pertama maju Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar Siddiq, Pak? Tapi saking sayangnya dengan Abu Salamah, ditolaknya Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidak mau, Pak, kan? Pembesar, dermawan, sahabat Rasulullah, tapi ditolak oleh Ummu Salamah, Pak. Itu saking sayangnya dia dengan suaminya. Abu Bakar gagal, maju Umar bin Khattab. Siapa pula yang tidak kenal Umar bin Khattab, Pak? Jadi bagi sahabat biasa aja, Bu. Tidak ada sindir orang tua. Aku tuh malas Umar nih ya. Udah jelas aku udah kena tolak, dia lah maju. Mentang-mentang dia muda dari aku ya. Umar kan 10 tahun di bawah Abu Bakar Siddiq, Pak. Dikirim utusan, rupanya ditolak juga. Itu Pak, Abu Bakar ditolak, Umar ditolak. Maju Rasulullah SAW dengan utusannya, Bu. Ditolak, Pak. Rasulullah aja ditolak. Dan tidak ada sahabat yang berdua nih ngomong, udah aku tuh malas Rasulullah nih ya kan. Ini yang merusak-rusak persahabatan. Nah, kalau kita mungkin iya, Pak. Kalau bagi sahabat tidak ada, Bu. Biasa bagi mereka. Maju Rasulullah ditolak, dikasih 3 alasan. Yang pertama, katakan kepada Rasulullah bahwa aku banyak anak. Jangan sampai aku gara-gara ngurus anakku tidak terurus olehku Rasulullah. Yang kedua, umurku sudah tidak layak lagi untuk menikah. Itu, Pak. Yang ketiga, aku ini pecemburu. Disampaikanlah oleh utusan untuk Rasulullah. Itu alasannya Rasulullah. Katakan kepada Ummu Salamah, mengenai umurnya aku lebih tua darinya. Mengenai anak-anaknya, sekalipun dia tidak menikah dengan aku, anak-anaknya menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Mengenai sifat pecemburunya, akan kumohonkan kepada Allah untuk diangkat rasa cemburu dari hatinya. Nah, masukkanlah doa ini ke dalam doa-doa Bapak. Ya Allah, iya, Pak ya. Masukkanlah doa ini, Pak. Masukkan doa ini. Nah, jadi Pak ya, waktu perang Uhud akan berlangsung, karena sedikit, Bu, dibuat siasat. 50 orang duduk di atas bukit. Pemanah-pemanah, jangan sampai kalian ada yang turun, apapun yang terjadi jangan kalian turun. Rupanya 300 orang membelot, Pak. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dibawanya orang-orang tahu dia, Bu, akan biar hancur umat Islam ini, membelot 300 orang. Tinggal 700 orang yang bertempur. 700 orang bertempur, kenapa menang? Karena pergerakan lawan dibaca oleh pemanah dari atas, Pak. Jadi kacau balau jadinya. Orang-orang kafir waktu itu udah terdesak, kocar kacir lari sampai mereka meninggalkan harta mereka di tengah-tengah lapangan. Menengok harta itu, itulah, Pak ya, syahwat di bulan Syawal ini muncul, Pak ya. Kuat dia jadinya. Akhirnya pasukan memanah, Pak, kan udah dibilang Rasulullah jangan turun. Mereka nengok harta tuh, Pak. Wah, nanti kita tidak kebagian. Turun lah, Pak. Nah, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Dia jenderalnya, Pak. Melihat umat Islam dan numpuk di tengah, diaturnya siasat dikepungnya, Pak. Disitulah, Bu, 70 orang Islam meninggal. Nah, kenapa Rasulullah diisukan meninggal waktu perang Uhud? Karena ada sahabat yang mirip dengan Rasulullah, namanya Mus'ab bin Umair, Pak.
Mus'ab bin Umair nih Bu, anak orang terkaya di Mekah, masuk Islam jadi miskin Pak. Itulah ngerinya perjuangan orang terhadap Islam nih Pak ya. Jadi bukan berarti Islam ini bisa kaya raya kita Bu. Hati itu kaya dibuatnya dalam keadaan kekurangan. Nah itu Pak, zuhud itulah maknanya. Kita ini kuat bekerja, tapi hati kita tidak terikat dengan dunia itu Pak. Nah, itu yang zuhud itu. Contohnya Bu ya, rata-rata pengusaha di Arab Saudi mobilnya tidak akan mau bapak pakai Pak. Padahal uangnya di mana-mana tuh Pak. Tapi mobil mereka tuh biasa-biasa aja. Kemudian Bu, rumah Sulaiman Al-Raji itu kan pengusaha terkaya di Arab Saudi itu Pak ya. Pemilik bank syariah nomor 1 terbesar di dunia. Pemilik masjid fasilitas nomor 1 terlengkap di dunia. Pemilik kebun kurma terluas di dunia. Tapi rumahnya Bu di pemukiman penduduk Pak. Yang diambil dari usaha itu apa Bu? Untuk makan sehari-hari, pakaian, untuk istri-istri. Selebihnya kelolalah sama anak-anaknya, bagi-bagikan. Nah itulah kurma yang bapak ibu makan kalau umrah bulan Ramadan tuh. Itu kurma milik Sulaiman Al-Raji. Jadi kita kuat mencari dunia, tapi hati kita tidak terikat dengan dunia. Nah itu maksudnya itu Bu. Nah jadi Mus'ab bin Umair begitu masuk Islam Pak, karena tutur katanya bagus, dia anak bangsawan, dia inilah utusan Rasulullah yang pertama untuk mendakwahi orang di Madinah. Berkat beliau inilah Bu, orang Madinah merindukan Rasulullah Pak. Dia pintar Bu, karena dia anak bangsawan, tutur katanya bagus Pak. Walaupun umurnya baru 21 tahun, ketika orang-orang Ansor mau membunuhnya waktu itu, dibilangnya gini, duduk aja dulu. Nanti kalau misalnya ndak ingin dengan apa yang kubicarakan nih, aku akan pergi dari sini. Nah, itu cara dia Pak, dibacakannya beberapa ayat Al-Quran, diterangkannya, sehingga akhirnya orang-orang yang bandel-bandel tadi Pak nunduk sama dia. Itu sistem dakwahnya Bu. Karena dia ganteng ya juga Pak, tutur kata terjaga. Jadi memang itu salah satu modal juga Pak. Nah, itu modal juga memang itu Bu ya. Saya ingat deh Bu ya, ada nenek-nenek waktu itu tinggal di atas atap banjir di Jakarta. Jadi mau diselamatkan Basarnas Pak, nak mau dia Pak. Dan aku nak mau, mana yang ganteng tadi itu baru mau aku. Nganda ya, tetap gak milih Pak. Udah dalam keadaan seperti itu milih Pak. Kan itu sempat di TV One, ingat betul saya itu Bu. Nak mau dia. Pokoknya dia mau yang ganteng tadi itu yang menyelamatkan dia, gendong dia pandai memilih Pak ya. Nah jadi memang ganteng itu ada faktor tambahan lah Bu ya. Kemudian Bu berdakwah dengan dana ya Pak ya. Nah, seperti para sahabat tuh Bu, dana mereka kuat. Abdurrahman bin Auf. Cara Abdurrahman bin Auf bagaimana Pak? Dibangunnya ruko tibanya Bu, tempat-tempat usaha. Silahkan umat Islam jualan. Kalau belum menghasilkan tidak bayar. Nah itu Pak. Kalau sudah ada hasil kita jujur-jujuran, udah ada hasil baru kita bagi. Kayak macam itu mereka caranya itu Bu. Kalau kita sorry macam itu Pak, kita buat macam itu Bu, rugi terus saja dia katanya. Tapi rumah tambah besar deh Pak kan. Orang kita payah Pak diterapkan ini ya. Dia agama ini nomor 16 sama dia. Kita mau tiru nih misalnya Bu ya. Pak jualanlah di ruko saya, udah menghasilkan. Dia asal kita datang acting terus saja Pak. Belum juga lagi Pak, nampak payah betul sekarang nih. Mobil kan diganti Bu. Itu payahnya, tidak cocok kalau kita nerapkan tuh. Karena kita akan ketemu orang yang salah, itu takutnya itu Pak. Nah jadi Bu ya, Mus'ab bin Umair itu Pak, waktu dia tahu Bu Rasulullah posisi di belakang dia Pak, karena udah terdesak Pak, ditimbunnya badannya ke tanah Pak. Diangkatnya bendera itu Bu, sampai disabet tangannya, diangkatnya pakai tangan kirinya Pak. Disabet tangan kirinya, dihadangnya pakai tubuhnya sampai dia mati. Makanya Rasulullah mengatakan Muhammad mati, Muhammad mati. Disitulah kocar-kacir umat Islam. Dan disitulah Rasulullah terdesak Bu, dikawal oleh 11 orang, mati satu persatu. Tinggal satu pengawal Rasulullah Pak. Siapa? Tolha bin Ubaidillah. Makanya kata Rasulullah, kalau ingin melihat orang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, falyanzur Tolha bin Ubaidillah. Itulah pengawal Rasulullah terakhir Pak.
Berapa sabetan di badannya Bu? 70 sabetan Pak, tapi tidak mati Bu. Itu maka kata Rasulullah, dia mati syahid tapi masih jalan di muka bumi. Kenapa Tolhah sampai seberani itu betul mengawal Rasulullah? Bentuk penyesalannya Bu. Dia pernah naksir dengan Ummul Mukminin Aisyah Pak. Jadi ini tidak tertutup dalam riwayat Pak. Jadi sahabat ini Tolhah itu sempat suka dengan Ummul Mukminin Aisyah. Dia sempat bicara dengan Ummul Mukminin Aisyah sehingga turunlah surat tentang kalau berbicara dengan istri Rasulullah hendaklah dibalik tabir. Itu Pak, surah Al-Ahzab itu turun gara-gara itu Bu. Disuruh Rasulullah Aisyah masuk. Di situ Tolhah berpikir, tengoklah meninggal kau besok Rasulullah akan kunikahi Aisyah. Maka turunlah ayat yang lain lagi Pak, bahwa istri Rasulullah adalah ibunda orang-orang mukmin, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Disitulah Tolhah menyesal Pak. Di saat itulah dia berikrar Bu, aku akan menyerahkan hidupku untuk Allah dan Rasulullah. Siapapun yang menentang Rasulullah itu dia menebusnya Pak. Jadi waktu perang itu Bu, memang dia yang jadi tameng Pak, dia yang terakhir Bu menameng Rasulullah. Disitulah habis badannya 70 sabetan tetapi masih hidup. Dan Rasulullah cukup parah keadaannya. Geraham pecah, topeng besi bengkok, badan luka-luka, kena juga Pak jadinya. Dan disitulah kita tahu Bu, bahwa Rasulullah tidak punya ilmu kebal. Itu Pak. Jadi jangan dikira, oh kita baca ayat ini itu kebal kita. Berarti tidak benar. Kalau sempat ilmu kebal itu ada Bu, mungkin Allah akan ngasih kepada para sahabat Pak. Untuk perang Pak, teng-teng aja bunyinya Bu kan, teng-teng itu lari musuh Pak kan. Tapi buktinya Umar bin Khattab tembus, Ali bin Abi Thalib tembus kena bunuh, Rasulullah pun luka Bu. Disinilah bahwa kita bisa faham bahwa di bulan Syawal ini ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang cukup menyedihkan dan juga menyenangkan. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini makin meningkatlah amal ibadah kita kepada Allah dan tetap istiqomah dan dijauhkan Allah dari segala hal-hal yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.